saya ngelihat sekarang gejalanya itu kerja itu hitung-hitungan, Pak. Jadi kalau saya digaji sekian ya kerjaan saya sekian gitu. Nah itu nggak cocok menurut saya ya Pak ya. Kan kekristenan gitu Pak ya. Kerjakan seperti untuk Tuhan gitu kan ya. Kalau kerjakan seperti untuk Tuhan, masa kita hitungan sama Tuhan? Pak Robin, terima kasih Pak mau diwawancara. Iya, sama-sama. Kita mau ngobrol tentang ini sih Pak, tentang bagaimana orang-orang muda bisa belajar tentang misalnya tentang etos kerja kah atau tanggung jawab pekerja, dan sepertinya Pak Robin bisa bagikan banyak hal tentang ini ya. Mungkin kita mulai dengan ya yang saya ingat dari Bapak kan Bapak mulai kerja di Polytron itu dari sebagai apa awalnya Pak? Ya pekerja biasa Pak, level rendah gitu, entry data, kemudian menghitung utang piutang antara perusahaan dengan supplier. Jadi pertama kali saya masuk di bagian purchasing, tapi bukan di bagian pembeliannya. Nah di bagian yang menghitung berapa kewajiban pembayaran kita, kapan jatuh temponya dan sebagainya. Ya di bagian pembayaran dan utang piutang perusahaan. Dengan supplier. Terus akhirnya bisa terus naik jenjang sampai dipercayakan pekerjaan terakhir sebagai direktur keuangannya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak pengalaman dan apa yang Bapak lakukan gitu selama kerja? Ya jadi pertama Pak ya itu saya mau belajar. Jadi kebetulan pimpinan saya itu dia hobi komputer. Dan dia memang punya skill kepandaian yang memadai. Jadi dia belajar komputer sendiri, belajar makro dan program itu sendiri dari buku. Nah saya tertarik, kemudian kalau dia lagi jam kerja sudah selesai, dia lagi bikin program, saya duduk di sebelahnya. Belajar itu? Ya ngelihat dia nebeng belajar. Nebeng belajar gitu. Nah lama-lama pimpinan saya juga antusias gitu karena ada yang mau belajar. Jadi saya diajarin caranya bikin makro dan sebagainya. Nah itu yang membuat saya lebih maju dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ya pertama karena memang ada antusias ingin belajar. Jadi setiap selesai jam 5 selesai kerja, itu saya duduk di sebelahnya dia belajar komputer itu sampai mungkin jam 8. Jam 8 malam baru pulang gitu. Waktu itu kepikiran apa Pak? Memang pengen belajar aja atau memang tahu kalau saya makin improve ya saya juga bisa dipercayakan lebih lagi gitu? Pengen belajar aja Pak. Oh gitu ya? Iya, karena saya kan waktu kerja itu baru lulusan SMEA. SMEA? Hanya lulusan SMEA, jadi buat saya itu sesuatu yang menarik dan baru kan. Bisa membuat makro. Zaman dulu kalau Lotus Pak, kontrol, misalnya kontrol C jalankan apa, kontrol A jalankan apa gitu. Iya, jadi memang ingin belajar. Sama sekali nggak ada kepikiran untuk jenjang pada waktu itu. Pokoknya mau tahu aja ya? Iya, belajar pokoknya gitu. Dan ternyata justru jadi istilahnya dapat kepercayaan lebih karena niat belajarnya gitu. Iya, nah karena saya belajar, jadi saya lebih banyak tahu dari teman yang lain. Nah itu punya dampak kemudian ke berikutnya ketika ada teman-teman lain kesulitan di dalam mengerjakan sesuatu, dia tanya saya. Dan akhirnya saya juga tidak nggak hitungan bekerja ya Pak ya. Saya kerjain punya dia. Oh gitu. Jadi saya kadang kalau bisa jadi Pak. Bisa jadi tapi saya nggak punya pikiran seperti itu ya. Saya pengen menolong, buat saya juga itu menjadi hal baru. Saya di bagian purchasing, nanti yang minta tolong itu bisa bagian marketing, bagian sales gitu. Ngetikin surat, kebetulan saya dari latar belakang SMEA, saya ngetik cepat. Gitu. Jadi bikin surat, ke Robin ya saya bantuin, nggak apa-apa. Nanti bikin laporan penjualan, saya bikinin, bantuin dan banyak. Dari belajar, jadi saya jadi tahu banyak. Kemudian saya senang membantu. Jadi pada waktu saya membantu juga enggak punya kepikiran sesuatu yang nanti berdampak apa enggak ya. Pokoknya menolong aja gitu.
Sampai akhirnya yang saya bantu itu apa ya namanya ya, mungkin staf khususnya dari Presidir dan Direktur Keuangan. Oh. Nah, jadi saya yang kerjakan, dia minta tolong saya kerjakan, saya kasih dia, nanti dia laporan gitu. Nah, satu kali saya kuliah, waktu itu kan sudah kerja sambil kuliah, bos minta laporan, nggak bisa kerja gitu, karena Robinnya nggak ada. Oh. Maksudnya orang itu nggak bisa kerja karena apa nggak ada? Nggak gitu. Okay. Terus ditanyakan, lah jadi selama ini yang kerjain siapa gitu? Oh. Ya Robin gitu. Nah makanya ketika stafnya ini kemudian resign, langsung saya dicomot gitu. Oh. Resign karena perkara ini bukan ya? Ya saya nggak tahu ya perkara apa, pokoknya dia resign. Nah saya yang dicomot gitu untuk menggantikan karena dipikir sudah tahu gitu loh Pak. Jadi staf direktur keuangan gitu ya? Gitu. Di Jakarta. Okay. Ya berangkat dari belajar, terus kemudian menolong, nggak hitung-hitungan kerjaan gitu. Kadang-kadang saya pulang kuliah malam, ya saya kerjain. Nah waktu itu kebetulan saya tinggal di mes Pak. Mesnya itu ya di kantor situ. Jadi di belakang kantor disediakan mes dengan driver macam-macam itu. Saya tinggal di situ. Jadi saya pulang kuliah, masuk kantor, kerjain, nanti ya jam 12 baru pulang di belakang ke mes, tidur, dan terus gitu. Jam 12? Iya. Pagi bangun jam berapa Pak? Ya jam, masih oke sih Pak, jam masuk kerjanya kan jam 8. Oh oke. Iya, ada kuliah juga kan? Iya. Kuliahnya malam doang Pak, sore. Oh oke. Ya, jam 5 sampai jam 9. Ya. Terus gimana Pak untuk deal dengan load beban harus kuliah kemudian kerja gitu? Nah kalau itu memang saya harus lakukan Pak ya, kuliah sambil kerja itu karena saya punya prinsip saya harus bertumbuh gitu. Jadi nggak bisa cuman latar belakang semea doang gitu. Ini kebetulan ada kesempatan, ya itu pun saya bisa kuliah karena perusahaan kasih pinjaman untuk uang muka dan sebagainya. Jadi kan saya harus bertanggung jawab kan. Ya oke, jadi load itu ya nggak masalah buat saya. Tapi akhirnya nggak bisa terus juga ya Pak karena pekerjaan makin perlu waktu lebih banyak ya? Itu saya nggak bisa menyelesaikan kuliah karena saya dipindah ke Kudus Pak. Oh dipindah ke Kudus. Jadi setelah saya jadi stafnya Direktur Keuangan, tahun 91 saya dipindah ke Kudus. Nah pada waktu dipindah ke Kudus itu ngomongnya cuma 3 bulan belajar di sana gitu. Jadi saya cuti akademik. Nah dulu cutinya nggak bisa 1 semester Pak, langsung 1 tahun. Oke. Karena kalau kan itu nggak kayak sekarang gitu, ya bisa 1 semester tapi 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun di sana nggak ada tanda-tanda dipulangin. Dari 3 bulan jadi seterusnya. Iya, saya cuti lagi. Nah jatah saya cuti 2 tahun habis akhirnya. Oh. Dan terus diperpanjang sampai lebih dari 2 tahun. Iya, tiba-tiba saya dapat surat dari sekolah, disuruh menyelesaikan tugas akhir. Jadi memang tinggal tugas akhir aja sebetulnya. Oh. Tapi saya cuma di 3 ya Pak ya, di 3 akuntansi. Dapat surat cuma dikasih waktu 3 bulan atau berapa untuk menyelesaikan tugas akhir. Kalau enggak, cuman enggak lulus tapi cuma dapat transkrip aja. Ya. Nah, terus kemudian pilihan kan Pak. Pilihan saya milih keluar dari kerjaan untuk nerusin kuliah atau saya ikhlaskan ijazah itu. Ya, saya pikir kalau saya keluar kemudian hanya memberati ijazah, saya nanti kerja balik nol lagi. Waktu itu sudah jabatan apa Pak? Saya sudah kepala bagian Pak. Ya, jadi megang pajak dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ya sudah, saya nggak mikirin ijazah itu. Ya, nah saya putuskan untuk terus bekerja dan akhirnya ya dari pajak kemudian pegang keseluruhan accounting ya terus gitu. Sampai diangkat jadi direktur keuangan. Itu setelah berapa lama Pak? Saya diangkat jadi direktur keuangan sekitar 2002. Saya masuk di kerja itu 86 Pak. 86 ya.
86 di Jakarta, kemudian 91 mulai dipindah ke Kudus, 2002 diangkat jadi Direktur Keuangan. Tapi salah satu yang Bapak pernah cerita ya tentang lingkungan kerja Bapak ya, ada penghargaan kepada orang gitu, apa kepada Oh iya, orang. jadi di tempat kerja saya dulu pertama sangat menekankan kekeluargaan. Jadi kita kerja itu tidak dengan beban. Jadi mungkin ini juga kalau ada dari teman-teman yang menjadi pengusaha itu mungkin bisa mempraktekkan ini. Jadi kekeluargaan itu ternyata membuat kita bisa kerja itu seperti milik sendiri, bertanggung jawab, tapi ya bukan milik sendiri tanda kutip ya, ada batasannya itu ya. Artinya kita bekerja dengan sesulit apapun tidak menjadi sesuatu yang memberatkan gitu. Karena kekeluargaan kemudian ada penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Ya. Jadi di samping gaji ada akhir tahun itu hadiah akhir tahun lah Pak istilahnya gitu. Bagi yang ada prestasi tentunya. Semua dikasih Pak, tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Jadi mulai dari karyawan harian pun dapat gitu. Ya. Dan ini dirasa oleh semua yang kerja atau cuma Bapak memang easy going gitu? Enggak sih Pak, karena itu tadi ya, jadi semua dapat, tetapi kan tentu perusahaan memberikan dengan kadar yang berbeda Pak. Iya. Tergantung dari prestasi, tanggung jawab. Ya. Tapi maksudnya apakah ini merasa memiliki, kemudian jadi ada tanggung jawab yang dilakukan dengan rela, itu Bapak aja yang merasa karena Bapak memang gampang merasa itu, atau memang rata-rata pekerja merasa begitu ya? Oh, saya kalau itu nggak bisa jawab apakah semua merasa seperti saya. Ya betul Pak Jimmy sih. Ya, tapi dari beberapa yang dekat kalau kita ngobrol itu merasakan yang sama. Merasakan yang sama. Jadi artinya perusahaan ini sangat baik. Gitu. Sangat baik di dalam menghargai dan membina karyawan, gitu. Oke. Ya, sekarang pertanyaan yang lebih memuncak lagi Pak. Setelah ada pekerjaan yang makin baik, terus karir juga yang sudah baik, kok akhirnya pilih banting setir untuk masuk sekolah teologi Pak? Ya, nah ini kembali lagi Pak ya, flashback ke belakang lagi. Jadi pada waktu di Jakarta itu kan saya pendidikan semea. Tapi saya cepat meningkat Pak di Jakarta itu. Jadi seingat saya mungkin baru 1 tahun lebih gitu ya, 2 tahun saya sudah punya anak buah. Nah anak buah saya itu malah sarjana. Sedangkan saya kan semea baru lulus, kemudian setahun kemudian baru kuliah. Jadi nah anak buah saya terus ngobrol-ngobrol, kebetulan sama-sama Kristen ya. Dia bilang, kok bisa ya kamu baru lulusan semea jadi punya anak buah kami-kami yang sarjana gitu loh. Nah terus saya bilang, ya ini anugerah Tuhan. Jadi saya dipercaya lah gitu, ini anugerah Tuhan. Nah kemudian ngobrol berlanjut sampai dia tanya gini, seandainya kamu bisa memiliki posisi puncak di perusahaan ini, berani nggak tinggalin untuk Tuhan? Oh pernah ada omongan itu? Pernah ada omongan itu. Saya jawab, kenapa nggak berani? Karena kalau seandainya seumpama saya bilang, karena itu sama pada waktu itu tentu tidak menjadi angan-angan saya Pak, terlalu jauh, ya klerek biasa gitu, sampai di puncak gitu. Tapi saya katakan kalau saya bisa sampai di puncak itu anugerah Tuhan juga. Kalau anugerah Tuhan minta kenapa saya nggak kasih gitu loh. Ya artinya saya nggak apa-apa kalau minta Tuhan seperti itu. Saya berani ninggalin. Tapi kan ini pikiran angan-angan yang dari kedudukan masih rendah, kayaknya nggak mungkin juga sampai di situ. Nah, dan ternyata ketika benar-benar terjadi bagaimana? Ketika benar-benar terjadi, suara itu keluar sendiri Pak. Keluar sendiri, berani nggak kamu gitu loh. Nah itu saya abaikan. Oh gitu? Iya, karena sudah nyaman ya Pak ya. Nah ini omongan zaman dulu kan gitu. Omongan belasan tahun yang lalu gitu. Saya abaikan. Tapi semakin lama semakin mengganggu, keluar terus. Gitu. Sampai akhirnya pada waktu 2009 Pak Tong KKR di Semarang, siapa yang mau jadi hamba Tuhan, saya maju. Gitu. Saya maju, tapi yang balik lagi saya tadi sempat cerita ada kekhawatiran
kalau saya emosional gimana? Anak saya waktu itu mungkin SMP. SMA ya, SMP lah gitu. Terus ada cita-cita mau studi di luar negeri, siapa yang biayain semua gitu loh. Saya tidak ingin nanti berantakan di tengah jalan, terus akhirnya saya kecewa dan saya nyalahkan Tuhan gitu. Jadi saya berusaha untuk punya pijakan gitu. Jadi bukan berarti ini tidak percaya dengan Tuhan. Ya, kalau boleh dibilang gitu ya ada keraguan sih memang. Ada keraguan, benar nggak sih ini panggilan Tuhan? Atau benar nggak ini cuman emosi saya gitu loh. Nah ini kan ternyata proses itu sih sampai 2016 berarti. 2016, jadi di dalam pergumulan itu Pak, Tuhan menjawab banyak keraguan saya. Terutama apakah saya mampu menuntaskan anak saya sekolah dengan saya sebagai orang tua kan harus bertanggung jawab ya. Anak saya sekolah tiba-tiba putus di tengah jalan tanpa bisa membiayai. Menurut saya itu saya juga orang tua yang nggak bertanggung jawab gitu. Dan anak saya bisa kepahitan sama Tuhan kalau seperti itu gitu. Jadi kami mengumulkan, saya juga udah cerita sih sama istri ada panggilan seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa didoakan. Nah, akhirnya Tuhan menjawab dengan caranya yang bukan tidak terduga, melampaui akal. Ya betul, melampaui akal. Dan akhirnya sampai satu titik, kamu mau ragu-ragu sampai kapan? Mau persiapan sampai berapa banyak? Anakmu mau sekolah sampai setinggi apa? Ya, nah pada saat itu terus ya ini memang sudah waktunya saya bilang. Karena saya nggak punya alasan lagi untuk meragukan Tuhan, gitu. Karena yang menjadi halangan itu ya Tuhan baik ya sama saya Pak, dijawab Tuhan gitu. Akhirnya saya terus pamitan dengan pimpinan. Saya utarakan bahwa saya mau resign. Kaget mereka ya? Ya cukup kaget dan mungkin setengah nggak percaya sampai akhirnya ketunda dan akhirnya saya benar-benar bikin surat. Tadinya dari hanya sekedar ngomong lisan, ya dianggap cuman mungkin ya angin lalu. Akhirnya saya benar-benar bikin surat tertulis kepada pemilik dan kepada CEO. Mereka pasti umumnya akan tanggapi apa kurang fasilitas kah atau kurang gaji kah gitu. Ada, tapi gini Pak, surat saya itu jelas bahwa saya ingin mengabdikan diri untuk misi. Ya, jadi terus kemudian tanggapan dari pimpinan, pemilik dia bilang kalau memang niat kamu seperti ini nggak ada yang bisa nahan. Pimpinan Kristen juga Pak atau? Katolik Pak. Katolik, oke. Oh kalau CEO saya Kristen, tapi CEO yang generasi pertama Katolik. Jadi kan saya ini generasi kedua. CEO generasi kedua Kristen, tapi pemilik juga Katolik. Iya. Tapi intinya dia mengerti lah misi dan sebagainya. Sehingga dikatakan ya kalau memang tujuannya seperti ini nggak ada yang bisa nahan. Ya saya puji Tuhan sih Pak ya, jadi semuanya berjalan dengan baik. Kemudian saya diberi pengganti dan prosesnya setahun untuk alih tugas. Ya. Jadi ketika saya meninggalkan perusahaan pekerjaan itu semuanya dalam kondisi baik. Nggak merepotkan untuk seterusnya begitu ya, sudah ada yang ganti dan iya sudah ada penggantinya. Kemudian kebetulan waktu itu baru launching software, jadi kita pakai software baru Pak, SAP. SAP AG itu singkatannya kalau yang populer di Google, setan aja pusing apalagi gue. SAP AG. Iya, itu produk dari Jerman. Waktu kita launching itu kita kan mengundang konsultan. Dia bilang di Indonesia yang berani memakai produknya. Di produknya itu terdiri dari banyak modul Pak, belasan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang pakai itu cuma 5 di awal, baru nanti berkembang. 5 itu misalkan finance, cost accounting, penjualan, pembelian yang umum itu Pak, gudang gitu kan. Kalau saya langsung 12.
12. 12 modul langsung saya ambil semua. Oh. Istilahnya dia Big Bang gitu. Ya puji Tuhan itu semua bisa kerealisasi. Jadi ya terselesaikan dengan baik. Jadi waktu saya meninggalkan perusahaan juga meninggalkan platform yang sudah cukup mapan gitu. Oke. Lalu beban utamanya lebih ke penginjilan dan misi ya Pak ya? Iya Pak, saya kan gini waktu itu meskipun sudah masih bekerja suka ikut KKR regional ya Pak ya. Tapi bukan yang kayak sekarang yang ke luar pulau gitu. Waktu itu Pak Anton hanya di seputaran Jepara saja. Nah tapi saya terus kemudian pada waktu KKR regional itu ngelihat orang-orang yang sederhana di daerah-daerah di pedesaan, nelayan itu ya. Mereka kok punya hati itu untuk Tuhan. Jadi kalau mau KKR di sana sebelum waktunya udah pada datang, udah penuh. Ya. Meskipun kalau kita kemudian disuruh ngitung persembahan, kebetulan istri saya bendahara, uangnya itu enggak karu-karuan, ada yang amis, karena nelayan gitu kan. Tapi yang saya lihat di sini mereka cinta Tuhan. Terus mereka sepertinya harusnya berhak juga kan Pak dengar firman yang benar gitu ya. Tapi siapa yang mau gitu? Nah, saya ngelihat di gerakan kita ya kebanyakan ke kaum intelektual. Nah, saya pikir kalau di dalam marketing itu kan ada segmen pasar, Pak. Saya punya produk ini dijual untuk kalangan atas gitu ya. Saya punya produk yang dijual untuk kalangan menengah ke bawah gitu kan. Nah, saya memposisikan diri saya produk untuk kalangan menengah ke bawah. Tapi apa nggak pikir bahwa dengan pengalaman Bapak pernah jadi direktur keuangan di perusahaan yang sangat mapan dan besar gitu Pak, apa justru nggak segmennya misalnya kaum pengusaha gitu? Nah itu tadi Pak, kalau misalkan semua berpikiran seperti itu, yang melayani yang di bawah siapa gitu? Oh gitu. Iya kan. Jadi lihat kebutuhan ya Pak. Iya, saya tetap melihat mereka juga perlu dengar firman yang benar karena balik lagi Pak, ketika KKR regional di beberapa tempat di kantong Kristen, ini ya juga memprihatinkan kan, kekristenan itu luntur. Kemarin di Palangkaraya ada satu sekolah Kristen yang gurunya cerita bahwa sekolah ini ketika didirikan muridnya 380 Kristen. Nah, setelah mungkin 10 tahun atau gimana, tinggal 80 Pak. Waduh. Tinggal 80. Kemudian saya tanya, ini 80 ini karena memang kekristenan secara umum turun atau bagaimana? Dia bilang begitu. Secara umum ada dampak itu, jadi memang orang Kristennya sendiri berkurang. Yang kedua, anak-anak Kristen pun nggak percaya di sekolah Kristen. Mereka masuknya negeri. Jadi ada sesuatu yang nggak sinkron di sini yang kita perlu masuk untuk berbagian. Kalau secara lebih spesifik udah ada apa istilahnya rencana gitu Pak akan pelayanan seperti apa? Lebih spesifiknya ini masih dalam pergumulan Pak ya, apakah saya di mana? Tapi saya inginnya itu pelayanan yang menyeluruh Pak ya, nggak cuma beritakan firman aja, tapi ada pendidikan juga. Karena dari pelajaran sejarah gereja yang Bapak ajarkan, Tunggul Wulung, Sadrak dan sebagainya itu faktor pendidikan itu nggak bisa lepas gitu. Ya, dan saya melihat waktu itu saya sempat marah kepada siswa-siswa SMP di salah satu sekolah itu karena dia berani menyanyikan lagu Selidikilah Aku Ya Tuhan. Tetapi pada waktu teman-temannya ada satu teman yang diminta membaca firman Tuhan di depan, mereka ribut sendiri gitu. Jadi saya pikir apa yang kamu nyanyikan dengan prakteknya nggak sesuai gitu. Kamu berani nantang Tuhan untuk diselidiki, tapi di dalam ibadah kamu berperilaku seperti itu. Nah ini kan faktor pengajaran. Jadi pada waktu saya bicara gitu gurunya langsung mukanya berubah. Tersinggung mungkin Pak. Oh. Ya. Jadi ada pendidikan, kemudian juga
kalau bisa kesehatan. Yeah. Tapi belum, misalnya apakah ada beban ke daerah tertentu kah atau? Nah itu belum Pak. Jadi pergumulan saya apakah di daerah yang non Kristen atau di daerah Kristen ya berbagian di dalam generasi muda mereka. Di satu tempat di tempat KKR yang lain kemarin juga begitu, waktu pembinaan guru sekolah minggu yang hadir sedikit, padahal itu dari banyak gereja. Nah dari situ saya juga langsung bisa menyimpulkan juga kalau gerejanya banyak, gurunya cuma sedikit seperti ini, terus bagaimana pembinaan anak-anaknya gitu. Akhirnya memang sebenarnya saya tanya, ibu ngajar di sekolah minggu iya gitu kan, yang ibu ajar kelas berapa? Dari balita sampai 6 SD. Kan nggak mungkin Pak. Iya kan. Bagaimana ngatasi murid dari balita sampai kelas 6 SD dan kita bisa ngajar dengan benar gitu loh. Ributnya kayak apa nggak bisa dibayangin gitu. Jadi ya pasti mutunya nggak bisa baik gitu. Setelah ini Pak, setelah lihat apa yang Tuhan kerjakan lewat gerakan ini, terus misalnya mungkin juga dapat masukan dari Pak Tong dan lain-lain, Bapak berpikir tentang bebannya agak berubah atau masih tetap sama dengan apa yang Bapak pikirkan awal gitu, menjangkau di daerah dan saya sampai sejauh ini masih tetap sama karena saya pikir gini Pak, kelebihan dari gerakan kita itu adalah di dalam pengajaran ya Pak ya yang kuat gitu loh. Nah sedangkan di bagian yang lain, maksudnya bukan di tempat kita, di denominasi yang lain mereka butuh pengajaran itu, butuh menanamkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pak Tong ya Pak. Bagaimana kita berani berkorban untuk Kristus, berani menyatakan iman, tidak sembarangan. Ya, artinya tidak sembarangan menjual iman. Ya, sedangkan di daerah-daerah itu ya karena akarnya nggak kuat, jadi menurut dia ganti baju itu biasa gitu. Tanda kutip ya ganti baju. Ganti baju, oke. Ya, baju iman. Iya. Iya. Nah ada baiknya juga kan, saya kan melihat Pak mulai ada kirim misionaris ke Jepang ya, Vikaris Erianto. Nah saya pikir di Indonesia juga banyak gitu pelayanan, iya kan. Nah, ya ada baiknya GRII juga mulai menengok. Dan Bapak udah siap. Iya, siap diterjunkan. Iya. Kalau lihat dari balik lagi karir Bapak waktu kerja gitu, saya kan ini saya nggak tahu salah atau benar. Saya bisa simpulkan kalau Bapak tuh orang yang sangat kerja keras, tapi nggak terlalu apa istilahnya, punya ambisi harus gini gitu ya. Ada betulnya Pak. Jadi awal-awal saya ditaruh di Kudus itu, jam kerja saya jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Itu selama 1 tahun. 9 pagi sampai jam 4 pagi. Tidurnya kapan? Iya jam 5 sampai jam 8 itu. Pantesan sehat sekarang. Harusnya jam kerjanya jam 8, tapi saya nggak mampu. Karena saya baru pulang jam 4, jam 5. Gitu ya? Iya, dan waktu itu Pak Awal memang kembali waktu ditaruh di Kudus itu saya dikasih mes di situ. Mes di dalam pabrik. Ikut dengan beberapa teman yang lain. Jadi enak gitu, jadi saya bangun tidur hanya perlu waktu sebentar untuk beres-beres dan kemudian langsung masuk kantor. Dan saya pegang kunci. Kunci kantor, jadi saya bisa sampai kapanpun gitu. Saya juga rumahnya dekat sama tempat kerja, tapi nggak sampai segitu. Karena ada apa? Mungkin baru kembangkan sesuatu kah atau? Saya kan dipercaya Pak ya, dipercaya untuk mengerjakan sesuatu dan saya merasa bodoh. Jadi saya harus melakukan kerja ekstra untuk saya bisa mengemban kepercayaan itu. Karena kan waktu saya ditaruh di Kudus saya boleh dibilang nggak tahu sistemnya, nol. Maka saya harus belajar kan Pak. Nah kalau saya hanya mengandalkan jam kerja rutin itu kan sudah jam kerja saya yang harus saya kerjakan. Belajarnya kapan ya, malam hari itu. Oh jadi ini tambahan waktu yang Bapak sendiri
lakukan sendiri. Ya, jadi saya ulang-ulang kerjaannya, kemudian mencoba belajar sistemnya bagaimana. Ya, 1 tahun itu. Ya. Mungkin ini penting untuk koreksi pikiran orang-orang muda, terutama yang sepertinya lihat karir dan ambisi itu lebih penting daripada kerja keras gitu ya. Saya mau jadi begini, mau jadi begini, tapi realitanya nggak ada gitu. Iya, ya itu memang generasi instan ini yang mungkin memang mereka punya pikiran berbeda. Tapi sebetulnya kalau mau sukses dimanapun tetap harus ada usaha keras, Pak. Dimanapun gitu. Di STT aja usaha keras, Pak. Oh ya. Untuk bikin papernya Bapak itu. Saya kayaknya kasihnya ujian loh, Pak. Ujian. Tapi ini juga akan berkait dengan pelayanan, kalau saya lihat ya, ini akan berkait juga dengan pelayanan Bapak sih. Maksudnya ya karena sikap rela kerja keras dan percaya sama Tuhan mau kasih apa, saya sih percaya Tuhan akan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang penting gitu untuk Bapak nanti ke depan. Ya, amin Pak. Jadi prajurit harus siap ya. Harus siap. Iya. Kalau Bapak mau kasih nasihat untuk mahasiswa yang baru lulus lalu dia akan masuk ke tempat kerja gitu. Kalau mau kasih penekanan tentang mungkin nasihat untuk mereka, Bapak akan ngomong apa, Pak? Saya ngelihat sekarang gejalanya itu kerja itu hitung-hitungan, Pak. Jadi kalau saya digaji sekian ya kerjaan saya sekian gitu. Nah itu nggak cocok menurut saya ya Pak ya. Kecuali dia mau kerja sendiri. Selama kerja ikut orang dan digaji, kita nggak bisa nanti seperti ayam sama telur, mana duluan. Kalau misalkan saya digaji 10 juta, terus kemudian saya ngepaskan, oh karena saya digaji 10 juta ya kerjaan saya seperti ini. Nanti bos juga akan melihat, oh kerjaanmu gitu doang, pantas ya saya kasih 10 juta, nggak ada perkembangan gitu. Tapi kalau kita mengerjakan lebih dari yang standarnya, ini dalam konteks harap bos juga menghargai karyawan ya Pak ya. Kebetulan di tempat saya tadi saya bilang bahwa sistem kekeluargaan dan pimpinan atau pemilik perusahaan atau bos itu sangat melihat karyawan yang berprestasi. Gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan dalam kondisi yang normal harusnya seperti itu perusahaan. Karena karyawan ini kan aset yang utama. Nah, jangan hitung-hitungan dalam kerjaan gitu. Jadi kerjakan apa yang kamu bisa, kan kekristenan gitu Pak ya, kerjakan seperti untuk Tuhan gitu kan ya. Kalau kerjakan seperti untuk Tuhan, masa kita hitungan sama Tuhan? Iya kan. Saya sempat bilang juga nih, kalau orang-orang yang suka hitung-hitungan di dalam pelayanan ya, saya bilang gini, kamu ya hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan balik hitung-hitungan sama kamu masalah loh. Iya kan, kita manusia berdosa gak mungkin menang gitu. Ya. Kita hitung-hitungan sama Tuhan dalam pelayanan, kalau Tuhan hitung-hitungan balik kita nggak mungkin menang. Nah, ya saya bisa memberikan masukan. Seperti anak saya juga saya kasih masukan seperti itu, ngadapin pekerjaan berat ya. Dicoba dulu berdoa lah, minta Tuhan kekuatan, sambil juga berdoa untuk orang-orang yang di atasmu itu, untuk Tuhan berikan kebijaksanaan. Seperti itu. Jadi kerjakan dengan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Ya kalau sampai sudah kerja semaksimal mungkin, kemudian perusahaan tidak melihat sama sekali, artinya memang kan ada sih Pak ya perusahaan yang nggak peduli gitu, nggak peduli kepada karyawannya. Ya coba bergumul untuk cari lagi yang tempat yang lebih menghargai gitu, karyawannya tidak memperlakukan seperti budak gitu ya, tapi benar-benar diperlakukan seperti manusia yang menjadi aset perusahaan. Bapak juga kan pernah terakhir bahkan di posisi pimpinan ya Pak. Kalau nasihat untuk para pimpinan atau pemilik perusahaan gimana Pak? Ya itu tadi, jadi coba perhatikan karyawanmu ya. Saya pikir gini Pak, dari pengalaman yang kemarin nih Pak ya, perusahaan yang berani memberi lebih kepada karyawan, itu posisinya juga terus nggak jadi merugi dan bangkrut gitu Pak, malah bertambah besar gitu ya. Nah saya percaya di sini anugerah umum Tuhan itu berlaku gitu. Ketika kita melakukan keadilan ya, kebaikan dan sebagainya, itu anugerah umumnya Tuhan jalan gitu kan. Ya, tapi sebaliknya kalau kita memeras ya,
sebagai pimpinan kita cari untung sendiri, ngakunya rugi padahal untungnya banyak, gitu. Itu kan praktek-praktek itu kan ada. Ya sebaiknya janganlah gitu. Ya, karena buat kita atau buat mereka yang di atas itu uang 100.000 itu cuma buat parkir gitu kan Pak. Tapi buat yang di bawah 100.000 itu makan beberapa hari. Gitu. Jadi ya buat mereka yang menjadi pimpinan coba memperhatikan yang di bawah. Dan saya percaya kalau yang di atas itu memperhatikan yang di bawah dengan adil, Tuhan juga akan memberlakukan dengan yang sama gitu. Ada asas keadilan Tuhan juga. Ya. Tidak menekan bawahan keterlaluan, Pak. Ini prinsip dari kitab suci juga ditekankan kan? Iya. Baik, Pak Robin. Iya. Pak Robin, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya Ya. percaya apa yang Bapak sharingkan akan jadi berkat bagi yang dengar, Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy untuk waktunya juga dan kesempatan saya boleh diminta untuk memberikan sharing. Wah, kami yang terima kasih, Pak. Ya. Tuhan berkati, Pak Robin. Tuhan berkati Pak Jimmy.